Justru jangan dilihat bahwa ini tuh mubazir, tapi kayak ilmu yang kita punya tuh jadi nilai lebih gitu. Hai, ketemu lagi di Kubis, Kupas Habis bersama gue Hana. Hari ini kita akan ngobrolin tentang pekerjaan. Oke, biasanya orang Indonesia itu kalau misalnya kerja, kita tuh cenderung attach sama satu profesi gitu ya. Jadi kayak kalau aku jadi content creator ya udah gitu. Jadi content creator terus gitu. Nah, tapi hari ini gue mau ngajak satu orang yang punya banyak profesi. Dan gue pengen tanya-tanya gimana sih perjalanan dia bisa punya banyak profesi kayak gini gitu ya. Nah, gue langsung aja panggilin pembicara kita hari ini, yaitu Dita Amelia. Halo Dita. Abis ini ada efek itu nggak, tepuk tangan nggak biar rame gitu pas ada gue. Bisa Halo, nanti Hana. minta sama Devon. Halo, thank you undangannya. Akhirnya ngobrol-ngobrol kita ya. Yes, apa kabar Dit? Sehat alhamdulillah gitu ya, meskipun pandemi gitu. Benar. Duh, pandemi ini kayaknya denger orang sehat gitu ya, itu udah bersyukur banget ya. Oke, Dita, BTW nih, mungkin ada growth spacer yang udah kenal gitu ya sama Dita. Berhubung Dita juga karyanya udah banyak, udah sering tampil di berbagai channel gitu kan. Tapi ada juga growth spacer yang mungkin belum kenal Dita. Dita siapa sih gitu ya. Kalau misalnya untuk memperkenalkan diri, bagaimana seorang Dita memperkenalkan diri? Kalau dari gue sih, gue as simply as bilang gue adalah seorang penulis, ilustrator, dan juga podcaster. Jadi kayak 3 profesi itu tuh yang paling melekat gitu loh. Gue hampir setiap hari share gambar, gue juga share tulisan-tulisan gue, sama gue juga nge-share podcast gue. Jadi itu sih. Kalau dibilang content creator tuh kayaknya terlalu luas deh, karena kan banyak banget tuh kalau content creator. Jadi kalau disebut content creator tuh kayaknya enggak sih. Jadi gue lebih ke si 3 itu tadi aja. Dita adalah seorang ilustrator, writer, penulis, dan seorang podcaster. Tuh, banyak kan? 3 loh, dia menjalani 3 profesi sekaligus gitu ya. Nah, ini tuh awalnya lo tuh sebagai apa gitu? Apakah emang sebagai penulis, awalnya sebagai ilustrator, atau sebagai podcaster? Jadi awalnya banget itu gue adalah seorang desainer grafis gitu. Jadi gue kan kebetulan kuliahnya di cafe juga gitu. Dari dulu tuh gue ngerasa kayak, aduh kalau gambar-gambar doang kayaknya skill gue tuh nggak nambah-nambah gitu waktu itu. Karena dulu akses untuk belajar gambar tuh lumayan susah gitu, nggak kayak sekarang yang tutorial banyak, alat udah ada kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak merasa bahwa menjadi seorang ilustrator tuh ternyata ada harapan hidup gitu. Jadi gue milih desainer grafis karena lumayan banyak gitu kan si bidang pekerjaannya. Gue bisa di iklan, bisa di jurnalis dan lain-lain gitu. Tapi makin kesini ternyata gue lebih nggak passion sama si desainer grafis, karena gue merasa bentar-bentar tuh urusan gue tuh cuma sama klien gitu. Gue bikin desain ini demi klien gue senang, untuk kepuasan klien gue gitu mostly. Jadi gue merasa tidak cocok nih di bidang desain grafis itu. Akhirnya gue geser lah, gue coba ke bagian marketing, gue jadi sosial media strategis gitu. Ternyata gue nemu funnya gitu loh, karena mungkin gue suka komunikasi sama orang gitu. Gue juga suka ngecek tren sekarang yang lagi apa, sosmed yang lagi rame gitu. Dari situ ke bawah lagi, gue ketemu komunitas komik. Dari komunitas komik itu gue mulai belajar gambar lagi dari awal. Gue liat kayak, oh iya ternyata banyak teman-teman gue yang baru mulai belajar gambar pas udah gede ya, berarti gue juga bisa mulai belajar gambar lagi. Akhirnya gue belajar gambar gitu. Udah belajar gambar gitu, gue ngeliat, oh iya ternyata gue juga bisa menekuni hobi gue yang lain ya kalau gitu, yaitu nulis. Nah terus semua tuh jadi berjalan beriringan gitu, karena dari gue nulis itu gue jadi bikin komik gitu sama salah satu perusahaan gitu. Jadi ya udah kesininya tuh jadi kayak sejalur aja gitu. Oke. Awalnya graphic design gitu ya. Nah, untuk jadi graphic designer itu lo menjalani itu berapa lama? Berapa lama ya? Kayaknya waktu SMA itu gue sempat kayak magang-magang di apa ya, kayak brand clothing gitu. Terus waktu gue kuliah juga, sambil gue kuliah gue sambil
kerja freelance gitu kan, jadi junior graphic design gitu di agensi di Bandung. Jadi kayak udah lumayan lama banget sih dari gue kuliah tuh gue udah mulai jadi graphic designer junior. Cuma kayaknya gue nggak di sini deh passionnya, bukan passion sih, lebih ke kayaknya gue nggak cocok di sini karena apa-apa tuh kayak ada kotak-kotaknya gitu loh, sedangkan gue tuh pengen yang ya udah terserah gue aja gitu, pengen ada hal-hal yang gue masih bisa condong ke idealisme gitu. Nah waktu gue ngalamin jadi desainer grafis tuh agak susah tuh karena klien kan udah punya warna khusus, misal udah punya ciri khas khusus untuk brandnya dan semacamnya itu. Oke oke oke. Jadi sebenarnya sebagai desainer grafis itu profesi yang dijalankan apa namanya dari Dari kuliah kuliah, gitu dari ya? kuliah. Mm-mm. Oke. Nah pas lulus kuliah nggak jadi desainer grafis lagi, stop gitu. Jadi Enggak, social kena media mental itu strategist. kan. Oh, Jadi kayak aduh enggak deh, capek gitu kan, karena revisinya tuh yang kayak bisa jam 9 malam udah masih dikontak untuk ngerjain revisi, dan itu revisinya tuh yang untuk rilis pagi-pagi, jadi kan mau nggak mau dikerjain malam wow. itu gitu kan. Jadi aduh nggak bisa istirahat gitu, udah mah rumah jauh istilahnya sama kantor, jadi harus tetap ada kerja ekstra gitu. Jadi waktu yang harusnya bisa buat latihan atau istirahat itu jadi nggak ada waktu itu karena ngerjain revisi dan lain-lain. Oke oke. Waktu itu, waktu mau pindah, "Oke deh aku nggak mau jadi, desainer grafis lagi, kayak aku mau coba bidang baru." Itu tuh sempat ada perasaan kayak, "Aduh sayang nggak ya, pengalaman gue ini, gue udah kerja misalnya, lumayan gitu kan selama kuliah itu, kerja juga gitu. Terus kayaknya kalau, harus nyoba yang baru lagi sayang sama pengalaman," gitu. Jadi kayak padahal aku misalnya gajinya udah bisa lebih tinggi nih, tapi karena aku nyoba lagi yang baru, jadi mungkin aku start gajinya dari awal lagi gitu. Ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Kalau rasa-rasa kayak gitu enggak sih ya, mungkin karena gaji desainer pas aku di Bandung tuh kecil, jadi tidak terlalu menjadi patokan. Jadi aku ngelihatnya tuh gini, misal kayak dulu tuh aku pas kuliah aku sempat kerja jadi customer service, itu gaji aku kayak nggak sampai 2 juta, kayak mungkin sekitar 1,8 1,7 gitu, dan itu aja buat aku udah cukup gitu. Terus aku upgrade ganti kantor, gaji aku 2 juta, ganti kantor lagi jadi 2,5. Pada saat aku ganti profesi menjadi sosial media spesialis, itu gajinya juga alhamdulillah naik gitu. Jadi ngelihatnya tuh kayak naik aja tuh yang penting 20-30% dari sebelumnya gitu. Kalau masalah pengalamannya sayang apa enggak, justru enggak sih. Justru lebih kayak punya nilai jual lebih gitu loh. Istilahnya, oh ternyata dia bisa desain ya, mungkin dia bisa ngelihat tren-tren yang berhubungan sama desain gimana gitu sebagai seorang sosial media spesialis. Justru jangan dilihat bahwa ini tuh mubazir, tapi kayak ilmu yang kita punya tuh jadi nilai lebih gitu. Jadi selain gue bisa desain, gue bisa gambar, gue juga bisa ngurusin sosmed gitu. Itu kan bikin calon recruiter gue jadi ngerasa oh iya udah dia aja, soalnya dia kan udah punya beberapa kapabilitas misal kayak gitu. Justru menurut gue bagus sih karena punya kemampuan-kemampuan lain. Oke oke. Jadi instead of lo ngelihat ini sebagai kekurangan gitu ya, karena lo harus ganti profesi gitu, tapi malah melihat ini sebagai justru modal gitu ya. Betul Ilmu betul yang gue dapat, justru ilmu yang gue dapat di kampus dan pengalaman kerja juga, ini menjadi modal yang kuat untuk menjadi seorang social media strategist. betul. Oke oke oke. Nah, tapi waktu itu berarti nggak minder dong ya pas ngelamar jadi social media strategist. Karena kan banyak nih anak-anak fresh graduate yang kayak, aduh, aku bisa nggak ya kerja jadi apa mendapatkan profesi yang aku sendiri latar belakangnya nggak nyambung gitu loh dengan pekerjaan yang aku mau gitu. Hmm. Kalau aku sih enggak ya, soalnya kan kita juga sering lihat lulusan pertanian ujung-ujungnya kerja di bank gitu, lulusan teknik, Ya. arsitek gitu kerjanya di bank gitu, itu kan udah nggak nyambung banget gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa. Dan gue juga kalau misal minder atau ngerasa kayak, aduh kok nggak nyambung, aduh sayang belajarnya 4 tahun tapi kerjaannya nggak nyambung. Karena gini kan, sesuatu yang kita pelajari itu either kita jadikan pekerjaan atau nanti akan kita jadikan sampingan belakangan. Misal kayak dulu kan gue pada saat udah mulai fokus jadi sosial media strategis, gue jadi nggak banyak gambar gitu. Ternyata ujung-ujungnya sih sosial media strategis itu adalah yang ngebantu gue building branding gue sekarang gitu si ilmunya. Jadi pasti saling menyokong sih, jadi nggak masalah. Oke oke oke. Nah, ini kan ibaratnya nih, lo udah punya background ilmu gitulah ya, dari desain-desain ini,
kayak gue tahu nih bisa menganalisa sosmed dengan lebih baik gitu ya melalui kacamata seorang desainer gitu kan. Nah, tapi kan untuk social media strategi sendiri kan ilmu yang dibutuhkan kan bukan cuma itu gitu ya. Ada lagi Betul. gitu. Nah, gimana caranya lo mengejar gap ilmu yang lo belum punya ini gitu loh untuk menjalankan peran lo sebagai social media strategist dengan lebih baik. Oke, pertama gue masih punya keinginan untuk belajar lebih kan. Jadi kayak gue tuh bisa nanya ke beberapa teman gue yang punya profesi sama gitu. Misal ada yang sosial media strategi senior dan semacamnya. Itu gue tanya kalau untuk permasalahan ini gue harus cari solusinya di mana gitu. Kalau untuk masalah ini kira-kira penyelesaian seperti apa, gue minta gambaran-gambaran kayak gitu. Dan juga kan di kantor tuh ada atasan ya, nah si atasan itu akan jadi mentor gitu. Jadi dulu tuh kan akhirnya setelah dari sosial media strategis gue ganti kantor, gue jadi community manager kan. Itu lebih nggak nyambung lagi gitu, kapan gue ngurusin community gitu, apalagi labelnya manager kan. Terus kayak apa yang harus gue lakukan, dan gue adalah community manager pertama di perusahaan itu kan. Jadi kayak aduh, gue harus kemana, harus ngapain gitu. Tapi kan gue punya tim gitu, dan di kantor tuh nggak sendirian. Jadi kayak atasan gue tuh ngajarin, nah PR lo tuh gini 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 gitu. Gue cuma kasih tahu dasarnya, ntar sisanya lo harus explore sendiri. Itu tuh gue kayak googling lagi gitu, ini jadi community manager tuh kayak gimana. Gue cari-cari di LinkedIn siapa aja community manager, terus gue cek kerjanya, oh ternyata kayak gini gitu. Emang sih rada-rada ribet karena kita kan tidak kuliah di situ kan. Kayak gue kuliah desain grafis sih nyambung gitu kan. Cuma akhirnya kan ngelihat dari pengalaman sendiri gitu, ngelihat dari pengalaman teman-teman, ngelihat dari mentor gue ngasih tahu apa, akhirnya ya udah gue elaborate semua, akhirnya gue kerjain satu-satu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi memang prosesnya tuh lama gitu, tapi bukan berarti nggak bisa gitu, ada aja jalannya gitu. Nah, Oke oke oke. Yang penting kita punya keinginan untuk belajar gitu ya. betul itu banget. Oke oke oke. Nah, Tita tadi dari seorang social media strategist akhirnya ke community manager. Terus tadi lo sempat mention di awal kalau di community ini gue jadi kenalan sama komunitas komik gitu Komik. ya. Nah, terus akhirnya lo bikin buku. Nah, kalau Kan lo ada bikin buku buku nih. tuh awalnya kayak gini. Jadi gue memang menulis buku aja kan. Dan itu tuh nggak gue rilis karena gue minder. Gue merasa bahwa aduh tulisan gue jelek. Jadi gue tuh nggak minder soal kerjaan gue mindernya soal karya gue gitu loh. Jadi kayak aduh gambar gue jelek, aduh kayak karya gue jelek, tulisan gue jelek gitu. Karena gue ngerasa itu tidak pernah gue publikasikan, dan kayak aduh kalau gue publis tuh kayaknya gue bakal dijelek-jelekin orang, kayak apaan sih, lebay banget kayak gitu. Isinya kan cinta-cintaan gitu. Tapi gue tuh dulu punya teman-teman yang lumayan suportif gitu. Mereka bilang kayak iya nggak apa-apa, lo rilis aja gitu, ntar gue beli gitu. Dan akhirnya itu pas udah resign dari si kantor yang sosial media strategis itu, kan pindah ke Jakarta tuh dari Bandung. Dari situ ngeliat kayak ngobrol sama teman gitu pas lagi nganggur-nganggur dua bulanan gitu kan, nungguin pindah kantor. Terus kayak ya udah buku lo edit aja, lu terbitin gitu kan. Oh ya udah, gue terbitin aja tuh. Jadi saat itu tuh ngedit, terus ngedesain dan lain-lain. Terus di cetaknya tuh independen, jadi semuanya tuh dikerjain sendiri. Dan tadinya itu cuma mau nyetak si buku Hello Goodbye itu 12 eksemplar. Teman gue misal ada 10. Nah udah tuh teman gue beli 10 kan, 2 lagi gue pre-order nih, silahkan mau beli pre-order gitu. Terus kayak misal followers gue beli 2, ya terus habis sold out gitu kan. Jadi buku yang goib gitu kan, kayak merek handphone sebelah gitu, buka pre-order tiba-tiba udah habis. Nah kayak gitu. Tapi ternyata gitu, gue nggak pernah tahu bahwa ternyata pada saat gue buka pre-ordernya itu yang mesen itu sampai 500 orang gitu. Jadi kloter pertama 300 yang pesen, kloter kedua tuh 200. Terus kayak banyak banget gitu, kayak kok orang pada mau beli sih, buku gue kan tulisannya jelek gitu kan. Nah dari situ tuh kan orang-orang pada nge-share tuh si bukunya di story, terus di feed. Mereka akhirnya bikin gue jadi di notice sama salah satu penerbit waktu itu, Naura. Nah si Nauranya itu bilang email kan, mau nggak kalau misal diterbitin gitu. Terus gue bilang mau lah gitu, mau. Terus kayak di rebrand gitu kan, yang dari covernya gelap kita bikin terang. Terus jadi tadinya ada foto-foto yang gue tag, akhirnya itu dijadiin ilustrasi gitu, tulisannya juga diedit jadi proper. Nah di situ tuh gue belajar nulis tuh ternyata kayak gini, oh harus itu kayak gini, editorial tuh kayak gini. Jadi semua tuh gue learning by doing gitu. Dari rilis buku itu akhirnya gue ditawarin mau nggak coba rilis komik gitu.
Karena dulu tuh gue bikin komik-komik indie kan sama teman-teman gue yang buat di Instagram atau Facebook doang. Ditawarin lah sama si perusahaan di mana gue kerja jadi community manager gitu. Jadi gue sehari-hari community manager, cuma gue dapat freelance untuk ngerjain komik, rilis lah komik. Jadi dulu tuh jalurnya memang berputar-putar gitu loh. Tapi akhirnya nyampe juga ke situ gitu, kurang lebih kalau soal rilis buku tuh. Oke oke. Nah, ini tuh emang lu dari awal gitu ya, maksudnya dari remaja gitu emang suka nulis atau kayak itu buat iseng-iseng aja gitu pas nulis itu? Kalau disebut iseng sih mungkin lebih ke, jadi waktu gue kecil tuh gue nggak bisa komunikasi verbal seperti ini karena nyokap gue tuh kan kayak agak-agak apa ya, keras gitu kan. Jadi kalau gue menyampaikan pendapat gue tuh dimarahin gitu, kayak kesannya tuh ngelawan gitu kan. Akhirnya gue tidak terbiasa ngomong pendapat gue seperti apa, perasaan gue seperti apa gitu. Yang gue lakukan adalah gue nulis diary tuh, kayak hari ini sedih kayak gini, hari ini sedih kayak gitu. Terus kayak gue bikin puisi-puisian gitu di bagian belakang buku. Misalnya kayak gue habis berantem sama kakak gue gitu, terus kayak kenapa dunianya tidak adil gitu kan. Nah, dari perasaan-perasaan yang tidak bisa gue ungkapkan secara verbal, gue ganti medianya jadi tulisan gitu. Karena gue juga ngerasa saat gue baca buku kok gue bisa kemana-mana ya gitu. Mungkin gue juga bisa ke suatu tempat saat gue menulis buku gitu awalnya. Oke oke oke. Gue jadi kepikiran nih. Gue kan dulu juga suka nulis diary ya. Kenapa gue tidak pernah terpikir untuk itu ya, menerbitkan cerita-cerita gue di diary? Iya, nggak apa-apa. Gue juga tulisan-tulisan gue tuh isinya tuh kayak curhat-curhat gitu loh. Tau-tau ini mantan gue yang mana, ini gebetan gue yang nggak jadian yang mana gitu, ini yang gue di ghosting siapa gitu. Jadi semua tuh berangkat dari pengalaman-pengalaman sendiri juga gitu. Jadi curhat-curhatnya tuh patah hati jadi royalti lah istilahnya. Oke oke oke. Tapi sempet ada ngerasa ini nggak sih kayak risih gitu? Aduh, berarti kan ini ngebuka diri gue dong. Kalau misalnya buku ini gue cetak gitu. Sempet ada ngerasa gitu nggak sih? Enggak, karena itu kan sebenarnya bukan biografi. Jadi itu lebih ke gue menulis fiksi, cuma inspirasinya memang dari apa yang terjadi di hidup gue gitu. Apa yang gue alamin, apa yang gue lihat, apa yang di sekitar gue kayak gitu. Jadi ya semuanya tetap fiksi gitu. Si karakter A meskipun semirip apapun sama gue, ya itu bukan gue gitu. Cara pandang kita berbeda gitu, cara bicara kita beda gitu, asal kita beda gitu. Jadi nggak masalah menurut gue. Itu kan mungkin orang jadi kayak ngerasa, ih ini mirip banget ke Dita ya pas part ini, tapi saat tar dibaca-baca lagi juga ketemu bedanya gitu. Nggak masalah sih menurut gue. Oke 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 oke. Ya 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 ya. Berarti sampai akhirnya lo mau nyetak tuh buku tuh emang karena teman-teman ya, karena teman-teman yang Iya bener-bener, dorong. betul. Oke oke oke. Dan dipublikasikan juga di sosmed gitu Sosmed, ya. iya. Oke oke. Itu sampai akhirnya ada penerbit yang mau oke kita terbitin deh gitu. Itu waktunya berapa lama tuh dari pertama kali lo cetak bebas gitu, cetak sendiri? Kurang lebih tuh kayak 2-3 bulan gitu deh. Soalnya Oh, waktu cepet itu juga. kan gue rilis sekitar bulan Juli gitu. Pre-order pertamanya Juli. Gue kirim-kirim itu di bulan Agustus September misal. Terus abis itu di bulan Oktober gue dikontak di email, Dita mau nggak diterbitin gitu. Karena itu kan memang pas bukunya baru pada sampai dan orang-orang nge-share gitu. Jadi kayak kelihatan gitu bahwa oh karyanya ada gitu. Dari situ gue mikir sebenarnya penerbit itu tidak mencari buku yang bagus-bagus banget. Pertama adalah kalau bisa bukunya laku, yang kedua adalah buku yang selesai. Kadang kan orang suka ngerasa bahwa idenya tuh bagus banget gitu, tapi kan si idenya tuh tidak menjadi sesuatu, jadi idenya tidak jadi mahal lagi gitu, karena kan tidak berbentuk sesuatu, tidak menjadi apa-apa gitu. Misal kayak Elon Musk gitu bikin roket, tapi dia cuma ngablu aja kayak bilang, iya gue ada ide nih, gue mau bikin roket gini gini gini, terus kayak mana roket lu gitu, jadi kayak orgil aja nanti gitu. Iya iya Jadi iya iya. lebih baik karyanya selesai. Kalau masalah jelek tuh bisa diperbaiki. Soalnya gue juga dulu tuh pada saat gue rilis si buku yang pertama dan si buku versi revisinya tuh jauh banget gitu si tulisannya tuh. Apalagi dibandingin sama buku-buku dan tulisan gue sekarang tuh lebih jauh lagi, kayak ih dulu gue jelek banget gitu kan. Terus sampai gue tuh nggak mau baca lagi tuh buku-buku gue yang awal karena ih jelek banget, cringe gitu. Oke oke, iya 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 iya.
Karena ini juga sih yang sering untuk penulis-penulis fiksi gitu ya, yang sering gue denger tuh emang masalahnya lebih ke situ sih. Jadi kayak aduh nih nggak pede gitu ya, nggak pede ngirim tulisannya ke ke penerbit gitu ya, atau bahkan nggak pede tadi untuk ke teman aja, kadang kita nunjukin ke teman aja kita nggak pede gitu ya. Nah, ternyata di situ ya kuncinya. Ya udah, yang penting kalau emang kita mau jadi penulis, ya selesain aja gitu bukunya. Karena ya toh kalau nggak selesai gitu, mau sebagus apapun cerita yang ada di otak kita, orang nggak akan pernah tahu gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, Dita kan juga seorang writer nih. Apakah title, oh gue itu seorang penulis, itu tuh cuman sekedar, nerbitin buku, hello goodbye gitu ya. Terus tadi kan bikin komik juga. Apa cuma sekedar itu atau ternyata nih lanjut lagi ada profesi lain yang emang dimana lo freelance sebagai writer misalnya? Atau ada nggak? Ada. Gue jadi scriptwriter untuk podcast yang gue bikin bareng Box to Box. Jadi si buku Hello Goodbye tadi, kalau orang lain kan diadaptasi menjadi film gitu kan. Nah gue tuh sejujurnya tidak terlalu minat dengan film gitu. Karena gue mikirnya kayak apa ya, high budget banget gitu loh. Terus kayak gue takut pada saat tulisan gue diperankan seseorang, feelsnya tuh jadi beda gitu. Kan kalau kita tuh ngebaca sesuatu kita punya imajinasi sendiri kan. Nah gue tuh pengen tulisan gue ya emang milik semua orang juga gitu. Akhirnya gue adaptasinya menjadi podcast, audio drama gitu, kayak radio play. Nah jadi itu tuh kan kita cuma dengar suaranya aja, tapi kita nggak lihat mukanya gitu. Jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya si karakter ini tuh mukanya gimana. Balik lagi ke si imajinasi kita kan. Jadi gue tidak membatasi imajinasi lewat visual gitu. Itu gue jadi scriptwriternya. Jadi si buku pertama itu jadi season 1 dan season 2-nya juga akhirnya gue bikin cerita-cerita baru. Season 3 juga sama, nanti akan cerita-cerita baru lagi. Jadi keterusan aja, itu gue scriptwriting di situ. Nah terus juga selain itu gue juga ngerjain untuk Noise. Jadi konsepnya sama si Hello Goodbye, cuma bedanya itu dia rilis eksklusif di Noise. Jadi cuma bisa dengerin di Noise, judulnya On This Day gitu. Oke. Ini menarik nih. Lo kan kerjasama sama Box to Box, which is Box to Box itu adalah kita bisa Media bilang network. podcaster, ya media network terbesar lah untuk podcast gitu ya. Itu gimana perjalanannya sampai akhirnya lo bisa kerjasama gitu dengan Box to Box? Nah kebetulan memang ada temen gue yang sudah ada di sana, dia bikin podcast kan, namanya Toko Box. Tuh suatu hari si tim Box to Box itu nyari podcaster cewek gitu. Nah terus gue sama temen gue berlima gitu, semacam audisi gitu. Akhirnya gue di kick dari si podcast yang itu gara-gara mereka berempat itu member JKT48, gue bukan gitu. Jadi kayak nggak apa-apa biar mereka berempat aja, biar brandingnya gampang gitu gitu kan. Terus akhirnya gue bilang kan, karena gue bikin buku dan semacamnya dan mereka lagi memang mencari podcast narasi, ya udah akhirnya dibikin lah si Hello Goodbye. Jadi gue misah sama si teman-teman gue itu dan gue bikin podcast sendiri kayak gitu. Oke. Nah, terus sama Noise itu apakah ada faktor karena lo sudah sama Box to Box terus Iya akhirnya betul. Jadi memang ini kerjasama antara Box to Box sama Noise kan, karena kan gue di bawah naungan Box to Box nih si podcastnya. Jadi begitu gue ada apa sama Box to Box kan nawarin ke gue, mau nggak lu coba bikin di Noise? Tapi ini konsepnya gini. Oh ya udah nggak apa-apa, ayo gitu kita kerjain kayak gitu. Oke. Dan itu sudah berlangsung berapa lama tuh, Dit? Semenjak awal sampai sekarang lo bikin podcast sama Box to Box dan Noise. Kalau sama Box to Box itu harusnya gue mulai dari 2020 awal gitu. Jadi rilis pertama si Hello Goodbye kan sekitar Februari Maret. Terus udah setahun lebih, udah 1,5 tahun. Sedangkan sama Noise itu gue baru mulai dari akhir Agustus kemarin. Itu memang kontraknya untuk 12 episode, jadi 3 bulan ini gitu. Oke. Ini kan kalau dilihat perjalanan karir lo kan kayak banyak banget ya ganti-gantinya gitu ya. Dari desainer grafis gitu ya, terus jadi social media strategist, community manager, nulis buku, podcaster gitu. Lu sempat ngerasa gini nggak sih kayak ini gue sebenarnya mau jadi apa ya gitu? Kayak karir gue ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu? Sempat ada ngerasa kayak gitu nggak sih?
Atau kayak ya udahlah emang gue mengerjakan apa yang gue suka, jalanin aja gitu. Kalau gue justru karena gue istilahnya resourceful gini, jadi pada saat gue mau pindah kerja atau semacamnya, gue punya bargain cukup banyak gitu loh ke orang. Misal kayak gue punya presence di sosmed, gue punya prestasi seperti apa gitu, gue juga punya skill-skill yang lain gitu. Misal gue kayak bisa marketing, gue bisa public speaking, gue bisa gambar dan lain-lain. Itu kan menjadi nilai jual sendiri untuk gue gitu. Makanya di growth space ini kan kita semua berkembang nih. Nah, salah satu cara gue berkembang adalah semua skill yang gue punya, yang gue suka itu gue maksimalin gitu. Kan kita nggak harus selalu bisa banyak hal kan. Misal sebenarnya yang gue lakuin kan cuma dua ya, sebenarnya cuma gambar sama nulis gitu. Tapi ditambah satu lagi marketing gitu. Nah itu ketiganya itu tuh gue bikin beriringan gitu kan. Jadi pada saat beriringan semuanya tuh jadi kelihatan nyatu gitu. Oh ternyata dia sosmednya bisa tinggi karena dia karyanya seperti ini. Oh ternyata karyanya seperti ini karena sosmednya dia tinggi. Jadi kayak ada putaran-putaran di situ gitu loh. Tapi kan itu juga tetap di entitas yang sama gitu. Nggak yang tiba-tiba dia mah gara-gara cakep doang makanya yang follow banyak. Padahal sebenarnya orang juga follow bukan gara-gara tampang gue gitu. Gara-gara ya emang lihat gambarnya, lihat tulisannya gitu. Ada yang mungkin lebih suka pada saat gue sharing sesuatu soal gambar gitu. Oke, oke, oke. Justru lo melihat ini sebagai kelebihan-kelebihan lo yang dimana kayak ya gue bisa memaksimalkan semua gitu ya. Justru memang lo ingin berkembang di mana lo bisa mengembangkan semua keahlian yang lo punya gitu ya. Oke, oke, oke. Ini menarik banget sih, Dit. Karena kalau ngomongin pekerjaan itu ya, itu banyak banget orang yang selalu berdebat gitu atau ngobrol diskusi lah tentang being generalist versus being specialist gitu kan. Dan gak sedikit orang yang selalu kayak ngerasa, aduh, masa gue kerja A, terus nanti pindah kerja B, apa nggak sayang, apa segala macem gitu ya. Jadi itu memang lebih ke kita tuh kayaknya kalau udah kerja ya udah maunya jadi spesialis gitu. Kebanyakan gue lihat seperti itu gitu. Tapi apa nih pandangan lo tentang being generalist versus being specialist? Kalau menurut gue sebenarnya gue tuh ini cukup general ya, kayak gambar gue juga basic-basic aja, tulisan gue juga basic-basic aja gitu. Cuma seberapa sering lo menunjukkan itu gitu loh. Kadang kan meskipun itu sesuatu yang general gitu, misalnya kayak lo bisa nulis, tapi lo menunjukkan itu setiap hari, kan setiap orang melihat tuh jadi fokusnya tuh ke lo gitu loh, kayak oh kalau gue cari tulisan gue ke Hana aja gitu, oh kalau gue cari gambar ke Dita aja, karena orang sering melihat itu. Jadi dari sesuatu yang general lo tuh bisa menjadi spesialis juga, tergantung kayak lo seberapa sering menunjukkan itu gitu. Orang nggak akan tahu kalau gue gambar tanpa gue nunjukin gue bisa gambar gitu, orang nggak tahu gue bisa nyanyi tanpa gue nunjukin kalau gue bisa nyanyi, misalnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya adalah ya mau jadi generalis atau spesialis, ketika lu mendalami bidang itu, lo konsisten menunjukkan itu gitu Betul ya. betul Oke, oke, oke. Jadi ibaratnya nih, ntar lo akan jadi top of mind dari orang-orang yang melihat lo gitu betul ya. itu. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik banget sih ya. Jadi yang namanya berkembang itu bukan cuman terpaku sama satu profesi atau terpaku sama satu skill, tapi sebenarnya ya kalau emang kita punya 3 skill dan kita tahu itu dan kita mau mengembangkan itu ya justru memang kembangkan aja gitu ya, maksimalin aja gitu. Betul betul. Oke, Dit terakhir dong. Boleh. Oke, kita tadi udah ngobrol panjang lebar gitu ya. Gue pengen minta pesan terakhir lo buat temen-temen yang lagi bingung dalam memilih karir gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya nih gue harusnya kayak gimana sih? Apa namanya? Apakah gue ya udahlah go with the flow aja, dapat kerjanya apa, nanti misalnya dapat kerjaan lain lagi, ya kalau memang bisa gue kerjain ambil aja, atau apa nih? Lo punya pesan-pesan tersendiri nggak buat Kalau growth spacer yang lagi bingung Oke. tentang kerjaannya? Kalau dari gue sih lebih ke pertama lo tahu dulu apa yang lo suka gitu. Terus lo juga jangan lupa lihat realita gitu. Misal gue tuh lo pernah kerja jadi CS gitu, nggak ada hubungannya sama gambar sama apapun gitu. Itu karena gue simply butuh duit aja. Tapi ternyata itu ngebantu gue pada saat gue jadi community manager, karena gue terbiasa ngehandle orang banyak yang macem-macem gitu kan. Terus jadi kayak ada kesempatan apa lo ambil dulu aja gitu. Kalau misal lo merasa belum sanggup, ya lo juga nggak harus maksain kok. Tapi kalau lo merasa
gue mau belajar dulu, ya udah lu ambil, karena kalau lu belajar itu pasti ada waktunya gitu, pasti ada yang mau ngajarin gitu. Bisa kayak satu teman nggak mau ngajarin, mungkin teman selanjutnya, atau kayak lu bisa cari sendiri, apalagi sekarang resource-nya banyak banget gitu. Jadi jangan takut buat nyoba gitu, jangan takut gagal, karena semua orang tuh yang profesional tuh awalnya amatir dulu gitu. Itu kuncinya sih. Jangan pernah takut untuk jadi amatir. Karena emang kayak kita tuh kalau untuk mulai sesuatu suka insecure, bilangnya takut jelek. Ntar aku jelek kalau misalnya kayak tadi nulis gitu ya, tulisanku jelek. Ya iyalah kalau pertama kali udah pasti jelek gitu ya. Bener-bener Jadi kita terima juga aja. belajar. Dulu tuh gue inget banget gue pernah belajar bikin nasi goreng. Terus gue tuh kayak dari yang nasi gorengnya hangus, nasi gorengnya kebanyakan minyak, nasi gorengnya nggak mateng, terus macem-macem lah gitu, kebanyakan kecap lah, keasinan apa. Itu kan trial error yang kita juga di kehidupan ada gitu, termasuk bagaimana kita mempelajari suatu skill. Dan itu nggak apa-apa sampai gue berhasil bikin si nasi goreng yang proper, yang mateng, yang enak gitu. Itu ada proses-proses gagalnya, dan itu nggak apa-apa gitu, karena kita nggak bisa langsung jago juga gitu. Yes, setuju banget. Jadi enjoy the process ya. Betul. Mulai, terus nikmatin prosesnya, nanti lo akan jadi orang yang profesional gitu ya, orang yang jadi apa ya, ibaratnya cakep lah karya lo di situ gitu ya. Benar. Oke. Aduh, thank you banget nih Dit untuk obrolan Siap. kita hari ini. Makasih banget udah ngeluangin waktunya. Ini bener-bener dapet apa ya, gue dapet insight yang bagus banget gitu ya, tentang tadi ya, ngembangin diri itu ya lu jangan takut-takut lah untuk coba ngembangin semua skill lo, mencoba berbagai profesi juga, bahkan kalau memang ada kesempatan kenapa enggak gitu ya, dan mulai, jangan takut mulai. Oke. Buat teman-teman Growth Spacer, semoga ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Dita. Dadah. Thank you.